Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan Politik Identitas dan Multikulturalisme. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik tentang identitas dan isu subjektivitas. Mengawali perkuliahan berangkat dari pertanyaan, apakah identitas itu sesuatu yang objektif ataukah subjektif? Sesuatu yang permanen ataukah sementara? Dan bagaimana sebaiknya kita beridentitas? Materi pokok yang akan disajikan pada pertemuan kali ini adalah satu konsepsi identitas dan subjektivitas. Seperti biasa, kita memulai dari konsep. Kemudian yang kedua, kedirian sebagai produksi kultural. Yang ketiga, esensialisme dan anti-esensialisme. Kemudian yang keempat, identitas diri sebagai proyek. Dan yang terakhir, kelima, identitas sosial. Perihal konsepsi identitas dan subjektivitas, di sini saya mengacu pada pandangan Chris Barker dalam bukunya Cultural Studies, Teori dan Praktik yang diterbitkan tahun 2009. Identitas dan subjektivitas itu memiliki hubungan yang sangat erat. Kedua-duanya adalah produk kultural yang spesifik dan tidak abadi. Artinya, kedua-duanya itu berada dalam pusaran praktik-praktik kebudayaan tertentu, praktik-praktik budaya tertentu yang senantiasa berubah karena perbedaan ruang dan waktu. Kenapa berubah dan kenapa dalam kebudayaan tertentu? Karena identitas itu sendiri mengacu pada bagaimana kita melihat diri kita dan bagaimana orang lain melihat kita. Ini artinya identitas adalah diri yang digambarkan oleh kita sendiri dan juga digambarkan oleh orang lain. Diri kita sebagai makhluk hidup misalnya, diri kita sebagai orang, diri kita sebagai manusia, itu digambarkan oleh diri kita sendiri dan oleh orang lain. Oleh karena itu, identitas adalah sesungguhnya adalah deskripsi atau gambaran-gambaran mengenai diri. Alasan berikutnya adalah karena subjektivitas mengacu kepada kondisi menjadi seorang pribadi dan proses di mana kita menjadi seorang pribadi, yaitu bagaimana kita dibentuk sebagai subjek. Jadi, subjektivitas adalah kelanjutan tak terputus dari identitas. Jika identitas terkait tentang gambaran mengenai diri, subjektivitas terkait tentang bagaimana diri itu memiliki kepribadian, memiliki sifat-sifat tertentu, atau memiliki watak-watak tertentu. Dan itu, sekali lagi, tidak dilahirkan, tetapi dibentuk oleh tadi gambaran-gambaran yang dihasilkan dari bagaimana kita melihat diri kita dan bagaimana gambaran orang lain melihat diri kita. Jadi subjek itu sekali lagi sebagai pribadi, sebagai sifat-sifat seseorang, sebagai watak-watak seseorang yang kita terikat kepada proses-proses sosial yang menciptakan kita sebagai subjek untuk diri kita dan orang lain. Misalnya, pribadi kita yang sopan, pribadi kita yang tidak sopan, itu sangat dibentuk oleh proses sosial, oleh proses-proses kebudayaan. Pribadi kita yang santun, pribadi kita yang tidak santun, pribadi kita yang beragama, yang kuat agamanya, atau yang taat kepada Tuhannya, atau yang tidak taat kepada Tuhannya, itu sangat terkait dengan proses-proses sosial yang menciptakan kita sebagai subjek atau sebagai pribadi. Oleh karena itu, ketika muncul istilah identitas diri, itu artinya konsepsi atau deskripsi yang kita yakini tentang diri kita.
Kemudian, istilah identitas sosial itu artinya harapan dan pendapat orang lain tentang diri kita. Di sini, identitas yang muncul itu semuanya adalah gambaran atau deskripsi. Oleh karena itu, kedua-duanya cenderung berubah atau cenderung tidak tetap. Dan ketika gambaran itu muncul dari orang lain tentang diri kita, disebut dengan identitas sosial. Sebaliknya, kalau gambaran itu muncul dari diri kita sendiri, maka itu disebut dengan identitas diri. Mudah-mudahan sampai sini kita bisa memahami tentang identitas dan subjektivitas. Setelah menguraikan tentang materi konsepsi identitas dan subjektivitas, di dalamnya kita menemukan istilah diri dan kedirian, maka di materi kali ini, kedirian dilihat sebagai produksi kultural. Apa artinya? Artinya bahwa suatu kebudayaan itu selalu memiliki konsepsi diri dan kedirian. Selalu memiliki deskripsi diri dan kedirian. Diri dan yang berhubungan dengan diri itu. Konsepsi itu misalnya melalui kata ganti saya, kami, kita, dan lain sebagainya. Kata ganti itu selalu ada dalam kebudayaan apapun. Jadi budaya barat, kebudayaan timur, kebudayaan Indonesia, itu selalu menampilkan istilah-istilah itu. Istilah-istilah kata ganti seperti saya, kami, kita, Anda, dan lain sebagainya. Namun demikian, kata-kata ganti tersebut cenderung digunakan bervariasi dari satu kebudayaan ke kebudayaan yang lainnya. Nah, ini sekali lagi yang disebut dengan kedirian sebagai produksi kultural. Karena diri atau kedirian itu bersangkut paut dengan identitas, berarti berkaitan pula dengan sifat-sifat dalam identitas itu sendiri. Di sini misalnya, identitas adalah suatu esensi yang dapat dimaknai melalui tanda-tanda selera, kepercayaan, sikap, dan gaya hidup. Kesemuanya itu adalah bagian dari kebudayaan atau kultural. Makanya, kedirian itu yang dinyatakan dalam identitas itu bagian dari produksi kultural. Oleh karena itu, identitas sebaiknya lebih dipahami bukan sebagai entitas tetap, melainkan sebagai deskripsi atau gambaran tentang diri kita yang diisi secara emosional, bukan diisi secara faktual. Emosional itu senantiasa melibatkan tingkat pengetahuan dan wawasan seseorang atau derajat orientasi dalam kehidupannya. Selanjutnya, apakah esensialisme dan anti-esensialisme itu? Memang, berbicara identitas selalu berhubungan dengan dua pandangan atau dua pemahaman ini. Dua pemahaman yang saling berhadapan atau saling bertolak belakang. Di mana esensialisme berasumsi bahwa deskripsi tentang diri kita mencerminkan sesuatu identitas esensial. Jadi deskripsi yang terkait dengan diri kita itu berhubungan dengan identitas yang nyata, identitas yang hakiki. Sementara anti-esensialisme berasumsi bahwa identitas itu bersifat plastis, di mana deskripsi tentang kita terdiri dari kata-kata yang tidak memiliki acuan dengan aspek esensial atau universal. Jadi tidak memiliki aspek esensial dan universal.
Artinya, identitas ini sebenarnya adalah bukan yang sesungguhnya, tetapi sifatnya mudah dibentuk atau seperti benar-benar terjadi, seperti benar-benar nyata. Padahal sekali lagi, itu adalah konstruksi melalui dan dalam bahasa. Dan bahasa itu sendiri hakikatnya adalah mencipta, bukan menemukan. Jadi menciptakan sesuatu, menciptakan identitas, bukan menemukan identitas. Bersambung dengan materi-materi sebelumnya adalah materi identitas diri sebagai proyek. Materi ini berangkat dari pandangan Anthony Giddens sebagaimana dikutip oleh Chris Barker, bahwa sebab sering berubah karena ruang dan waktu, maka identitas sebagai proyek. Yaitu, identitas adalah sesuatu yang kita ciptakan, sesuatu yang kita produksi, kemudian sesuatu yang selalu dalam proses atau proses menjadi, dan suatu gerak berangkat ketimbang kedatangan. Ini artinya identitas diri sebagai proyek itu, bahwa identitas itu sesungguhnya adalah agenda tentang sesuatu dengan sasaran yang sudah menentu atau dengan sasaran yang lebih khusus. Dan karena sifatnya proyek, agenda itu adalah tidak permanen, namun temporer atau sementara. Oleh karena itu, identitas diri pun ya sifatnya sementara atau temporer. Identitas diri sebagai proyek pada gilirannya melahirkan proyek identitas. Proyek membentuk atau menciptakan apa yang kita pikir tentang diri kita saat ini dari sudut situasi masa lalu dan masa kini kita. Bersama dengan apa yang kita pikir, apa yang kita inginkan, dan apa yang kita bayangkan mengenai kita ke depan. Jadi, proyek identitas itu adalah agenda-agenda menciptakan, agenda membentuk, atau agenda penciptaan, agenda pembentukan diri, baik dari sudut kita sendiri atau dari sudut orang lain. Dan terakhir, ketika kita berbicara tentang topik identitas dan isu subjektivitas, pada gilirannya kita harus berbicara tentang tema identitas sosial. Jadi dalam tema ini, bahwa identitas itu sepenuhnya bersifat sosial dan kultural. Kenapa demikian? Karena dua alasan. Pertama, pandangan mengenai bagaimana seharusnya menjadi seseorang atau bagaimana seharusnya menjadi subjek atau menjadi pribadi adalah pertanyaan kultural. Karena terkait dengan cara bagaimana, cara kita menjalani, cara kita memahami, cara kita menyikapi, itu adalah bagian dari kebudayaan. Yang kedua, sumber daya yang membentuk materi bagi proyek identitas adalah bahasa dan praktik. Artinya, proyek ini bekerja melalui dan dalam bahasa. Dan bahasa itu sendiri sifatnya menciptakan, bukan menemukan. Kemudian juga di sini materinya adalah berkarakter sosial. Artinya lebih dari satu orang. Ada diri kita, ada diri orang lain. Oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan istilah perempuan misalnya, laki-laki,
anak, orang tua, orang Eropa, orang Sunda, dan lain sebagainya, dibentuk secara berbeda pada konteks-konteks kultural yang beragam. Oleh karena itu, identitas bukan hanya soal deskripsi diri atau bukan hanya soal konsepsi diri, melainkan juga soal label sosial. Singkatnya, menurut Wick, sebagaimana dikutip Chris Barker, identitas adalah soal kesamaan dan perbedaan tentang aspek personal sekaligus aspek sosial, dan mengenai kesamaan Anda dengan sejumlah orang dan apa yang membedakan Anda dari orang lain. Ini artinya identitas itu melibatkan lebih dari satu orang, bisa dua atau lebih. Dan ini bagian dari kehidupan sosial. Kan di dalamnya ada interaksi dan komunikasi. Misalnya, ketika saya mengaku saya Sunda atau kami Sunda, maka itu adalah betul identitas. Dan istilah kami Sunda atau saya Sunda itu gambaran yang merujuknya ke apa? Rujukannya apa? Tentu apa yang digambarkan tentang kesundaan misalnya. Dan gambaran kesundaan itu sifatnya temporer atau sementara dan subjektif. Misalnya indikatornya ada 3, dari sisi bahasa, kemudian tingkah laku, dan simbol-simbol yang digunakan. Bahasa misalnya sama-sama Nyunda atau bahasa Sunda. Kemudian tingkah lakunya misalnya sama-sama Handap Asor. Dan simbol-simbol yang digunakan misalnya senantiasa menggunakan ikat kepala atau totopong dalam bahasa Sunda. Totopong, Handap Asor, bahasa Sunda itu rujukan yang digunakan ketika kita ngomong bahwa saya Sunda. Dan ketiga itu pasti sifatnya temporer, tidak abadi. Karena masih juga ada yang misalnya ada yang berbahasa Sunda tapi tingkah lakunya tidak handap asor misalnya, atau tidak selalu memakai simbol-simbol kesundaan. Nah, ini yang menunjukkan bahwa sifatnya sekali temporer. Dan itu menjadi titik sama dengan kita, dengan saya, juga titik perbedaan dengan kelompok-kelompok diri manusia atau orang lainnya. Jadi, sekali lagi, inilah yang kemudian mempertegas identitas itu adalah soal kesamaan dan soal perbedaan. Sebagai penutup, bahwa politik identitas adalah gejala serba hadir. Karena politik senantiasa melibatkan identitas-identitas. Kendati demikian, kita harus memahami bahwa identitas itu adalah subjektif atau subjektivitas. Proyek atau agenda-agenda penciptaan dan berjangka waktu temporer atau sementara. Karena identitas pada dasarnya adalah deskripsi, konsepsi atau gambaran-gambaran mengenai sesuatu. Dan sesuatunya itu bisa nyata ataupun bisa tidak nyata, tergantung pada konstruksi sosial dan konstruksi budaya yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, ketika kita beridentitas dalam kehidupan politik, maka sepatutnya tidak harus berlebih-lebihan. Demikian perkuliahan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di perkuliahan berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan bahagia selamanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.